Hey semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama kalian. Saya udah kangen banget ya sama kalian. Tadi masuknya bagus gak sih gitu aja? Apa? Tuh, apa? Jangan dimatiin. Semuanya, apa kabar? Udah kangen nih saya sama kamu semuanya. Udah lama banget gak ketemu, tapi it's okay. Kita stay at home. Bagus ya gitu aja? I don't know. Kita ulang lagi? Sure. Langsung. Da, 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 da. Hello everybody, it's me again. Gitu bagus ya? That was fine. That's what's fine? Oke, anyway, kita nggak mau berlama-lama. Setelah ini kita bakal mengadakan Sunday service from my living room to your living room. Tapi sebelumnya, ada dari divisi pengajaran 7 menit buat kita dengerin dulu rekaman dari pusat. Abis itu tungguin, jangan kemana-mana, karena kita bakal ngobrol-ngobrol di tempat ini nih. Kita bakal sama-sama ngadain Sunday service. By the way, jangan di tempat tidur dong bro, bangun dong, jangan pakai piyama dong, kita serius dikit. Lagi mau dengerin khotbah, lagi mau dengerin ibadah bersama, memuji dan menyembah Tuhan, oke? By the way, abis itu jangan kemana-mana juga. Nanti di dalam WhatsApp masing-masing kalian udah ada Zoom meeting ID. Abis ibadah nih, kita after the party, kumpul-kumpul, ketemu kangen, on air lewat Zoom party. Oke? Semuanya selamat beribadah. Oh, remote. God bless you. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa
Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi di hari Minggu. Hari ini kita Sunday service something different, sesuatu yang berbeda. From our living room to yours. Tetapi meskipun kita ada di rumah masing-masing, kita tetap bisa memuji dan menyembah Dia sama-sama. Yuk, hari Minggu ini kita siapkan hati kita buat naikkan pujian buat Yesus, buat Tuhan kita. Sama-sama bawa hati kita memberikan yang terbaik. Habis itu kita juga mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita sama-sama menyembah Dia. Chris, let's go.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia.
tinggikan Kau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam Kami sembah-Mu Tuhan, dalam roh dan Ku tinggikan. Kau Tuhan. Oh, I love to worship You, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan menjaga, melindungi, menyertai kami. Kami bersyukur dimanapun kami berada ya Tuhan. Di rumah kami, di apartemen kami, di living room kami, dan dimanapun kami berada. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Bersyukur buat penyertaan, perlindungan Tuhan buat setiap daripada kami. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. walau dunia semua bergoncang, Semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. mari angkat suaramu. Ku sembah Engkau, Yesus, Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. walau dunia Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, oh tak tergoyahkan Engkau, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oke, saya mau cerita apa yang terjadi dengan Esther di dalam kitab Esther. Kalau kita perhatikan, selama sebanyak 10 pasal yang ada di kitab Esther, gak satu kali pun nama Tuhan disebut. Gak satu kali pun kata Tuhan ada di kitab Esther yang 10 pasal itu.
Tapi kalau kita baca dan kita renungkan, sepanjang peristiwa Esther itu kita ngelihat banyak banget pekerjaan Tuhan, signature-nya Tuhan, tanda tangannya Tuhan, cap tangannya Tuhan ada di mana-mana dalam sepanjang kisah Esther. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti tahu, waktu kita nggak ngelihat pekerjaan Tuhan, nggak berasa nih, kita lagi ada di dalam keadaan yang mungkin takut, bingung, bimbang, jalan buntu, rasanya ada Tuhan. Tetapi ternyata di balik semua itu, pekerjaan Tuhan itu amat sangat nyata buat orang-orang yang dikasihinya. Katakan amin. Nah, saya akan cerita sedikit. Jadi Esther itu ada di dalam peristiwa pada waktu itu ada seorang raja. Nah, raja ini raja yang kejam, namanya Ahasiweros. Dia punya seorang istri, ratu. Nah, karena satu dan lain hal, ratu ini dibuang sama raja karena tidak mentaati perintahnya. Tidak diceritakan apakah Ratu Wasti ini dibuang atau dibunuh. Tapi singkat cerita, raja mencoba mencari pengganti Ratu Wasti. Nah, maka diadakanlah di seluruh kota pada saat itu untuk mencari pengganti Ratu Wasti. Nah, Esther adalah salah satunya. By the way, Esther adalah seorang Yahudi yang dipelihara oleh pamannya. Kenapa? Karena ayah dan ibu Esther udah meninggal dunia. Jadi paman daripada Esther ini namanya Mordekai. Nah, dia dicalonkan untuk menjadi ratu di antara banyak sekali wanita-wanita yang masih muda dan cantik pada saat itu untuk dipilih raja menjadi ratu. Nah, singkat cerita, Esther diangkat menjadi ratu oleh raja, tetapi Mordekai, pamannya, memberikan satu pesan. Esther, kamu sama sekali jangan ceritakan asal-usulmu bahwa kamu adalah orang Yahudi. Jadi selama Esther di kerajaan itu, dia tidak pernah menceritakan asal-usul daripada hidupnya, daripada keluarganya, daripada latar belakangnya, yaitu bahwa dia adalah seorang Yahudi. Nah, singkat cerita, pada suatu saat, Mordekai, paman Esther ini, dia lagi ada di pintu gerbang kerajaan, mendengar satu persengkongkolan, satu konspirasi, bahwa ada dua orang sida-sida raja, yaitu pegawai raja, yang bermaksud membunuh raja. Nah, karena Mordekai mendengar ini, dia menceritakan rencana itu kepada Esther. Dan Esther mencoba menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Peristiwa itu diinvestigasi dan benar. Ternyata memang ada rencana untuk membunuh raja. Oleh karena itu, peristiwa itu atau rencana itu bisa digagalkan. Nah, jadi Mordekai lah yang sebenarnya membantu mengetahui adanya rencana persekongkolan ini dan menyelamatkan raja. Tetapi, nah ada seorang lagi. Pada waktu itu ada orang kedua di kerajaan itu yang bernama Haman, seorang yang sangat dipercaya oleh raja. Nah, Haman ini karena posisinya tinggi, mendapatkan promosi dan lain sebagainya. Kemudian dia pun yang mungkin katakanlah sangat dipercaya oleh raja. Nah, pada suatu saat Haman itu sedang berjalan di kerajaan itu, dan biasanya pada saat seorang pembesar berjalan di tempat itu, orang-orang yang berada di lapangan dan di tempat Haman berjalan, semuanya harus memberikan hormat, berlutut, menyembah daripada Haman ini. Pada waktu Haman lewat, ada seorang yang ternyata tidak mau berlutut, tidak mau menyembah Haman. Siapa dia? Mordekai, uncle atau paman daripada Esther ini. Karena Mordekai sebagai seorang Yahudi, dia hanya mau berlutut dan menyembah hanya kepada Tuhan. Tetapi hal itu membuat Haman luar biasa marah. Dan dia bermaksud untuk menghukum Mordekai yang tidak mau berlutut di hadapan dia. Tapi buat Haman, cuman membunuh Mordekai itu terlalu cetek, terlalu nggak ada artinya. Dia mau memberikan satu hukuman yang lebih berat lagi, yang jauh lebih berat. Apa itu? Karena dia tahu Mordekai adalah seorang Yahudi, dia mau membinasakan, membunuh seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan itu. Oleh karena itu, Mordekai
menyampaikan usulan itu kepada raja untuk membunuh seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan itu. Raja menyetujuinya. Singkat cerita, Mordekai mendengar rencana pembunuhan bangsa Yahudi ini. Dengan hati yang terkoyak-koyak, dia sampaikan kepada Esther. Esther, kamu tahu nggak bahwa raja berencana, berniat untuk membunuh, membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan ini. Nah, satu kalimat ini yang kita perlu lihat. Mordekai bilang gini kepada Esther. Di dalam Esther 4 ayatnya yang ke-14. Dia bilang gini kepada Esther. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai bilang kepada Esther, kamu jadi ratu bukan untuk sesuatu yang kebetulan, bukannya untuk sesuatu yang tidak ada tujuannya. Jangan-jangan untuk saat seperti ini di mana bangsa Yahudi mau dibunuh dan dibinasakan, karena situasi inilah kamu diangkat sebagai ratu. Saudara dikasih Tuhan, kita semua ya berada di keadaan dan situasi yang kelihatannya semua berjalan otomatis aja gitu ya. Tetapi jangan-jangan sebenarnya saudara ada di tempat keadaan seperti ini. Mungkin sedang terjadi satu goncangan, satu keadaan yang menakutkan. Saudara dan saya ada di keadaan dan situasi seperti ini. Jangan-jangan untuk sesuatu, untuk rencana Tuhan yang lebih besar, untuk berdoa, untuk menghibur, untuk menyelamatkan, untuk melepaskan, untuk membagikan damai sejahtera Tuhan. Jangan-jangan seperti itu. Dengar, meskipun tadi saya bilang, di sepanjang kitab Esther tidak sekalipun nama Tuhan disebut, tetapi Tuhan bekerja di belakang layar. Meskipun kita tidak melihat apa dan tidak mengerti apa rencana dan tujuan Tuhan, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan bekerja di latar belakang, di dalam ketidakmengertian kita untuk sesuatu rencana yang luar biasa. Esther setelah mengetahui dari Mordekai bahwa bangsa Yahudi akan dimusnahkan, akan dibinasakan, Esther mengajak seluruh bangsa Yahudi termasuk Mordekai dan dia sendiri dan dayang-dayangnya untuk berpuasa selama 3 hari dan 3 malam, untuk tidak makan dan tidak minum. Makanya kenapa kita sering untuk kita berdoa, berpuasa, untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan kuasa di dalam doa puasa. Nah, Esther bilang, setelah berpuasa 3 hari 3 malam, aku akan datang kepada Raja Ahasiweros. Karena pada waktu itu peraturannya, kalau tidak dipanggil oleh Raja dan Esther tiba-tiba datang, itu Esther akan bisa dibunuh oleh Raja. Tetapi apa terjadi? Setelah 3 hari mereka berpuasa, Esther datang berjalan-jalan di depan pelataran Raja, dan Raja mengulurkan tongkatnya, tanda dia berkenan untuk ditemui oleh Esther, tanda dia berkenan untuk Esther menghadap dia. Kemudian Raja tanya, Esther, ada apa kamu untuk berjalan di depan seperti ini dan untuk menemui aku? Esther bilang, Raja, kalau baik menurut pemandanganmu, aku mau mengundang Raja untuk makan malam, untuk menghadiri makan malam yang akan aku adakan, kata Esther. Dan juga aku harap engkau mengajak Haman untuk ikut juga di dalam makan malam itu. Nah, kemudian saudara kasih Tuhan, pada suatu malam, Raja Ahasiweros tidak dapat tidur. Pada malam hari dia sedang berbaring di pembaringannya, tetapi dia tidak dapat tidur. Bukan karena dia kebanyakan kopi, tetapi apa yang terjadi? Dia tidak dapat tidur dan dia minta dibawakan buku peristiwa-peristiwa yang mencatat apa yang terjadi di kerajaannya. Dan pada waktu dia membaca peristiwa-peristiwa terjadi, apa yang terjadi di kerajaannya, Raja mendapati bahwa ada satu peristiwa persengkongkolan untuk membunuh dia. Dan Mordekai adalah orang yang melaporkan persekongkolan itu, yang membuat Raja terluput dari pembunuhan. Tapi Raja tanya, Mordekai itu udah dikasih apa, hadiah apa yang diberikan kepada Mordekai? Karena dia menyelamatkan Raja. Mordekai tidak mendapatkan apa-apa. Belum ada hadiah apapun yang diberikan kepada Mordekai. Nah, saudara, kemudian
Apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Di pagi harinya, Haman datang menghadap kepada raja. Haman ini datang kepada raja dengan hati yang sangat gundah gulana. Kenapa? Karena dia tahu kemarin bahwa Mordekai tidak mau tunduk dan hormat dan menyembah dia. Makanya waktu dia di rumah, dia cerita kepada istrinya dan kepada keluarganya. Dan Haman diusulkan oleh istrinya untuk, daripada kamu kesel sama Mordekai, udah aja bikin tiang gantungan, gantung aja si Mordekai. Besok cerita kepada raja rencana kamu untuk menggantung Mordekai. Nah, di pagi hari itulah dia datang. Rencananya buat untuk menceritakan rencana untuk menggantung Mordekai. Tapi pada dia waktu menghadap kepada raja, raja justru bertanya kepada Haman, Haman, menurut kamu apa hadiah yang paling pantas untuk diberikan kepada orang yang menyelamatkan aku dari usaha pembunuhan? Haman pikir raja sedang mau memberikan hadiah buat dia. Dia pikir raja mau mempromosikan dia. Jadi dia bilang, untuk orang yang menyelamatkan raja dari usaha pembunuhan adalah sangat baik untuk raja berikan jubah kerajaan sendiri. Raja taruh dia di atas kereta dan di atas kuda kerajaan, arak keliling kota, dan bilang, inilah yang raja berikan kepada orang yang menyelamatkan raja, pada orang yang dihormati oleh raja. Karena Haman pikir itu adalah untuk dia. Tahu apa yang terjadi? Raja bilang, oke, kalau seperti itu, berikan jubah, bawa ke atas raja, di atas kuda kerajaan, berikan itu kepada Mordekai, orang Yahudi itu. Haman mendengar ini langsung bertambah baper, bertambah hancur hatinya. Orang yang sebenarnya dia mau bunuh malah dihormati oleh raja. Tapi apa mau gak mau, dia harus bawa Mordekai, berikan jubah kerajaan, kemudian taruh di atas kereta kerajaan, kuda kerajaan, dan arak keliling kota. Mengatakan, inilah orang yang dihormati raja. Dengar baik-baik. Tadi dari awal saya katakan, kitab Ester tidak sekalipun kata Tuhan ditulis. Tapi Tuhan bekerja di balik layar. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk orang-orang yang mengasihi dia, untuk orang-orang yang dia kasihi. Saudara kasih Tuhan, Haman mengetahui ini terjadi, dia pulang ke rumah, lebih hancur lagi hati, lebih galau lagi, karena dia tahu ternyata Mordekai yang dihormati oleh raja. Apa yang terjadi? Waktu sampai di rumah, akhirnya setelah dia tiba di rumah, para pekerja raja datang untuk mulai menjemput Haman. Kenapa? Karena pengen diajak ke acara makan malam bersama yang diadakan oleh Ester, oleh raja. Dijemputlah Haman dan oleh para pegawai raja ini. Di tempat makan malam itu, raja bertanya kepada Ester, Ester, apa yang sebenarnya kau kehendaki sampai mengundang kami untuk makan malam seperti ini? Kemudian Ester bilang gini, Raja, apakah Raja tahu bahwa bangsaku, bangsa Yahudi sedang direncanakan untuk dibinasakan, untuk dimusnahkan, untuk dibunuh semuanya. Dan ketahuilah Raja, siapa orang yang merencanakan untuk membunuh dan membinasakan bangsaku, bangsa Yahudi ini. Orang itu adalah Haman. Haman begitu ketakutannya ada di tempat itu. Raja keluar dari tempat itu karena amarahnya. Kemudian Haman minta ampun kepada Ester. Begitu ketakutannya untuk diselamatkan oleh Ester. Pas raja kembali lagi ke ruangan itu, dia bilang, Haman, kamu ini udah mengkhianati, udah mau membunuh, sekarang masih juga mau mengganggu istriku, Ratu Ester, di kamar ini. Kemudian amarah raja begitu meluap-luap. Kemudian dia katakan, bawa Haman dan taruh dia dan gantung dia di gantungan yang telah dia siapkan sendiri dan bunuh dia di situ. Akhirnya Haman mati di tiang gantungan. Mordekai, saudara kasih Tuhan, orang yang tadinya
bukan siapa-siapa. Tuhan diangkat oleh raja menjadi pembesar, orang kepercayaan raja, diberikan hadiah luar biasa. Esther diberikan hadiah oleh raja. Dan singkat cerita kalau saudara baca seluruh kitab Esther, bagaimana Raja Ahasiweros menyuruh seluruh umat yang ada di situ untuk menghargai, untuk menghormati, bahkan mengadakan hari perayaan bagi orang Yahudi. Bangsanya Esther, bangsanya Mordekai. Mordekai bahkan menjadi orang yang sangat dihormati. Saudara dikasih Tuhan, again saya mau katakan, mungkin kita nggak ngelihat Tuhan bekerja dalam segala keadaan. Mungkin kita nggak lihat pekerjaan Tuhan, tetapi kita harus tahu Tuhan kita tidak pernah stop bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Meskipun kita mengalami jalan buntu, rasanya kita mengalami satu kemustahilan, tetapi Tuhan kita tidak pernah berhenti bekerja. Makanya, Maureen, Chris, Fafa, meskipun kita berasanya ada di jalan buntu, nggak ngelihat jalan keluar loh, lagi susah, lagi tertekan, depresi, tapi kita mesti tahu, di balik semua ini, Tuhan tetap bekerja. Dia nggak pernah berhenti bekerja. Tuhan tuh nggak pernah berhenti melakukan mujizat buat kita semua. Kita percaya Dia tidak pernah berhenti melakukan mujizat. Amin. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here in this place. That is who you You are here. Living in darkness. I worship you. I worship You are here. you. Are here, working in this place. I worship you. I worship you. Come on, church, let's sing. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you
kita tidak melihat Tuhan bekerja, tetapi Dia bekerja, mujizat masih ada. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian semua berada saat ini, percayalah, Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kalian semua. Dimanapun kalian berada, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Hi everyone, Nanda here. I hope that you listened to the message from Pastor Nico last week. And remember that Pastor Nico is calling us to pray more, to offer, to give offering, to be generous, and to plant a seed in the lives of those around you. So I want to invite you right now. We want to partner with Eden Food Bank. Now, Eden Food Bank is an organization that provides food for people who need it, and especially in the times of the pandemic right now, many people lost their jobs, many people are struggling to put food on the dinner table. So we want to partner with them and want to give you the opportunity to practice what we all have listened from Pastor Nico, to be generous, to plant a seed in the lives of those around us. So I want to invite you, again, if we read from the Word of God, from Proverbs 19, verse 17, it says here, "He who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him for what he has done." Remember that when we plant a seed, when we decide that in this time, instead of us being self-centered, when we are generous towards others, we basically lend to the Lord, and we put our trust in God that even though right now we need the money, we need to take care of ourselves, when we decide to obey the Lord and be generous towards others, God will bless us. He is the source of our blessing, and we believe that He will provide for us even in the time of need. So I want to invite you to give. So we're going to do this campaign starting from May 3rd all the way to May 17th. For 2 weeks, we're going to do this campaign together. And the way you do it is through e-transfer. We're going to put the link right now on the screen for you to be able to e-transfer. Make sure you put your name on the e-transfer along with the word food bank. And that's how we know that what you have sent to us will be used for the purpose of this donation that we're going to put into the food bank. So I want to ask everybody, I want to invite everybody, let's put this to the test and see that God will bless us, God will provide for us. Thank you. Looking forward to this time. Bye-bye.